Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Dwi Nurmawati dari SD Negeri Baran 1 Rongkop Gunung Kidul. Hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik ya, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak hadir? Mas Aziz. Ya, semuanya bisa mendengar suara Bu Guru dengan baik ya? Iya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Untuk menanamkan sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Maju Tak Gentar. Kita mulai ya. Kalian sudah mempelajari materi yang sudah Bu Guru kirim? Sudah. Tapi tulisannya tidak jelas, Bu. Tulisannya tidak jelas. Ya, kita lihat lagi ya. Hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Muatan pembelajarannya Bahasa Indonesia, IPS, IPA. Ya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. Iya kan? Ya. Ya, coba kalian lihat. Siapakah mereka? Pahlawan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Coba jelaskan. Pahlawan itu siapa ya? Pahlawan itu siapa? Kenapa seseorang itu disebut pahlawan? Iya, yang melawan penjajah. Bagus. Mengapa orang itu disebut pahlawan? Yang memerdekakan Indonesia. Iya, yang berjuang untuk Indonesia. Bagus. Berjuang melawan penjajah. Berarti pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Pahlawan Indonesia berarti adalah orang yang berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Ya toh? Sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka ya, berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sekarang kalian hidupnya tinggal enak, menikmati kemerdekaan. Kalian bisa bersekolah, kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan.
Iya, beda dengan orang dulu. Orang dulu aja mau sekolah tidak bisa. Enak enggak kira-kira kalau dijajah itu tidak merdeka, enak enggak? Tidak ya, berarti kita bersyukur dengan adanya mereka, dengan adanya pahlawan Indonesia ini. Coba tulisannya terlihat tidak dari situ? Terlihat, ya. Di sini itu dijelaskan pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Siapa yang bisa membantu membaca Bu Guru? Pahlawan adalah seseorang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menganalisis informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Siswa mampu menunjukkan sikap kepahlawanan dari pahlawan melalui bahasa lisan dan tulisan. Siswa mampu memerinci sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura dengan teliti. Siswa mampu mempresentasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja di masa Islam serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan cermat. Siswa mampu menyusun laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian lihat, apa yang kalian lihat di layar? Ya, peta pahlawan. Coba, ini dari yang pertama. Siapakah beliau? Siapa ini? Cut Nyadin dari mana? Aceh. Bagus. Sekarang yang kedua. Siapa? Ya, Sisi Mangaraja. Ini dari mana ini? Sumatera Barat. Sumatera Utara. Selanjutnya siapa? Siapakah dia? Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dari mana ini? Barat. Dari Jawa Barat. Bagus. Selanjutnya siapa ini? Ponegoro. Pangeran Diponegoro. Dari mana Pangeran Diponegoro? Dari Yogyakarta. Ya, bagus. Selanjutnya siapa ini? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Dari mana? Dari Kalimantan. Bagus. Selanjutnya siapa? Pattimura. Pattimura. Dari mana Pattimura? Maluku. Terakhir dari Irian Jaya. Siapa ini? Siapa? Silas Papare. Iya, Silas Papare. Nah, hari ini coba kalian lihat, apa yang kalian lihat di layar? Pahlawan. Ini dari yang pertama. Siapakah beliau? Siapa ini? Nyadin dari mana? Aceh. Dua. Siapa? Sisi Mangaraja. Ya, Sisi Mangaraja.
mana ini? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Selanjutnya Nadia. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dari mana ini? Barat. Dari Jawa Barat. Bagus. Selanjutnya Jawa Barat. Pangeran Diponegoro. Diponegoro. mana Pangeran Diponegoro? Yogyakarta. Ya, bagus. Selanjutnya siapa ini? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Dari mana? Dari Kalimantan. Bagus. Selanjutnya siapa? Patimura. Maluku. Terakhir dari siapa? Sila Sapapere. Coba ini adalah ceritanya dari Setiadi. Ada yang bisa membantu guru untuk membacakan ceritanya Setiadi? Cutnya Den merupakan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa perang Aceh, Cutnya Den ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamangga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengorbankan tekad dan semangat Cutnya Den untuk menghentikan penjajah Belanda. Ya, terima kasih Mbak Dina. Dewi Sartika, satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan yang diterimanya sebagai keturunan Ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi dengan pembangunan sekolah khusus wanita. Selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dari mana ini? Dari Jakarta. Perang Jawa yang lamanya 5 tahun. Berarti itu hebat ya, dia itu berperang melawan Belanda itu selama 5 tahun dipimpin oleh Serdadu Belanda. Walaupun pada akhirnya kalah, itu Pangeran Diponegoro sudah hebat karena sudah membuat ribuan Serdadu Belanda itu gugur. Selanjutnya Kapitan Patimura. Antasari tadi yang sebelumnya Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dari mana itu? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan. Ya, walaupun menjadi kerajaan dari istana, mereka itu tinggal di luar istana karena mereka ingin terlibat atau berbaur dengan masyarakat. Mereka itu merakyat. Terus di sana di Kalimantan itu dulunya terjadi perang Bandar yang melawan Belanda. Kira-kira apa yang terjadi? Pangeran Antasari wafat di usianya 53 karena apa-nya? Sakit paru-paru dan cacar. Belanda ya, tapi wafatnya itu karena sakit paru-paru dan cacar. Kemudian yang selanjutnya Kapitan Patimura. Kapitan Patimura itu punya nama lain yaitu Thomas Matulesi. Nah, kalau ini melawan Belanda dengan wibawa dan kepemimpinannya
Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, yaitu Ternate dan Tidore. Adalah Kapiten Patimura. Dan yang terakhir, Silas Papare. Dari mana tadi Silas Papare? Papua. Dari Papua, ya. Silas Papare dari Papua. Jadi ini adalah apa ini? Silas Papare itu dibilangkan kemerdekaan Papua. Papua ini ingin bersatu dengan Indonesia. Kalian bisa lihat gambarnya yang Bu Guru bawa? Bisa lihat tidak? Bisa. Sekarang coba tunjukkan. Sekarang Bu Guru tunjuk yang di sini ya. Bisa terlihat ini? Pulau yang warnanya hijau ini pulau mana ini? Pulau Sumatera. Sebutkan tadi pahlawan yang ada di pulau ini tadi siapa saja? Sisi Mangaraja. Dengan siapa lagi? Cut Nyadin. Sekarang kalian lihat yang Bu Guru tunjuk ini pulau mana ini? Pulau Jawa. Siapakah tadi pahlawan yang ada di Pulau Jawa? Yang dari Pulau Jawa? Dewi Sartika dan Diponegoro. Sekarang yang Bu Guru tunjuk pulau yang warnanya orange. Pulau mana ini? Kalimantan. Siapakah pahlawan yang dari Pulau Kalimantan? Pangeran Antasari. Sekarang Bu Guru tunjuk yang di sini. Pulau kecil yang di sebelahnya Sulawesi. Pulau apa tadi? Maluku. Siapakah pahlawan yang berasal dari Maluku tadi? Kapiten Patimura. Bagus. Yang terakhir yang Bu Guru tunjuk pulau mana ini? Irian Jaya, Papua. Ya, siapa pahlawan tadi yang dari sini? Silas Papare. Ya, kita sudah mempelajari beberapa pahlawan dari Indonesia. Sikap kepahlawanan apa saja yang mereka miliki? Apa saja? Apa? Berani. Terus kemudian pantang menyerah. Apalagi? Gigi. Bagus. Ya. Apalagi? Apalagi? Apalagi anak-anak? Membela keadilan, kebenaran. Ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan Indonesia. Ini yang pertama. Berani itu maksudnya tegas dalam bertindak, mengambil keputusan yang tepat dan benar. Tidak menyerah ya. Sebelum dia bertindak harus berusaha, itu namanya berani. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban itu artinya itu dan apa yang dia punya, waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan, itu namanya rela berkorban. Membela kebenaran dan keadilan. Mau kamar mandi dulu, Bu. Nah, selanjutnya apa sikap kepahlawanan lagi? Minta tanah air. Minta tanah air. Tanah air itu mengabdi, membela, memelihara dan tanah air dari ancaman. Jiwa besar. Jiwa besar itu kan kejujuran, keberanian dan perjuangan. Kerjasama dan tanggung jawab. Apa itu? Rasa kerjasama dan tanggung jawab akan bekali untuk dapat berpartisipasi dalam kelompok dan memberikan
pada masyarakat. Selanjutnya apa hasil pengawalan? Persatuan dan kesatuan. Kesatuan, ya. Selanjutnya Pantang menyerah. Terus apa lagi? Kesatria. Kesetiaan. Berperilaku terpuji itu sikap perilakunya yang terakhir apa? Berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa pamrih. Rasa Semua segala sesuatu itu dengan keikhlasan. Bacalah teks berikut. Dibaca yang paragraf pertama. Mbak Ganes terlihat? Ayo Mbak Ganes dibaca yang paragraf pertama. Kapiten Fatimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 83. pada tanggal 16 Ya, paragraf 2. Setelah itu kita harus bisa menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Coba. Sekarang tadi kalian kan sudah membaca teks yang Kapiten Patimura. Kira-kira sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Kapiten Patimura? Apa? Adik, baik ya, baik. Apalagi dia pantang menyerah ya, berani. Berani, bagus ya, berani melawan Belanda. Mari melakukan percobaan berikut. Percobaannya untuk apa tadi ini? Pertama, anak-anak menyiapkan apa ini? Menyiapkan sendok. Sendok ini nanti kita gunakan untuk cermin cekong yang digunakan di bagian cekongnya di sini ya. Ini yang digunakan di bagian cekongnya yang di sini. Kemudian kita juga menyiapkan apa ini? Apa ini terlihat enggak? Apa ini? Cermin datar. Ini cermin datar yang Bu Guru pegang. Sekarang lihat Bu Guru. Bu Guru menyiapkan apa ini yang pertama? Sendok. Ini untuk cermin cekung. Ini yang kita gunakan nanti bagian cekungnya yang di sini. Kemudian Bu Guru menyiapkan apa lagi nih? Cermin datar. Yang terakhir? Spion. Kita gunakan spion itu untuk percobaan. Yang spion ini kita gunakan untuk percobaan cermin cembung. Nanti kalian bisa menggunakan boneka kecil atau bolpen, ditaruh di depannya. Ditaruh di depannya di sini. Ini untuk cermin cekungnya. Kemudian untuk cermin datarnya, nanti kalian naruh boneka kecil apa-apa di depannya cermin ini. Seperti yang Bu Guru perlihatkan kepada kalian tadi. Ini untuk percobaan cermin datarnya. Kalian lihat, Bu Guru menggunakan cermin datar, terus di depannya dikasih apa itu? Dikasih gambar boneka. Nanti kalian memakai boneka kecil. Ini adalah bayangan yang dibentuk itu bersifat maya. Berlawanan itu artinya itu kanan jadi kiri, terus kiri jadi kanan. Kalian pernah mengaca di depan cermin? Kalian kan tangan kanannya jadi di sebelah kiri toh, terus tangan kirinya jadi ada di sebelah kanan. Bu Guru juga
menggunakan sendok untuk percobaan cermin cekung. Kalian lihat. Nah, ini karena Bu Guru agak jauhkan ini jadi terbalik, kepalanya itu jadi ada di bawah. Ini kepalanya boneka jadi ada di bawah. Jadi untuk jika kita jauhkan dengan cermin, itu bayangannya bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Tetapi jika boneka ini kita dekatkan lagi ke sendok, cekungannya sendok ini, nanti bayangannya bersifat maya, tegak, kemudian diperbesar. Ya. Paham ya? Nanti dicoba ya, anak-anak. Ya, untuk selanjutnya ini terakhir itu cermin cembung. Kita bisa menaruh boneka itu di atas spion, boleh spion mobil, boleh di spion motor. Nah, nanti bayangan yang terlihat itu sifatnya maya, tegak, kemudian diperkecil. Kalian nanti kan di rumah mencobakan percobaan ya. Kemudian nanti kalian tulis. Kemudian setelah selesai itu kalian susun laporan kegiatan percobaan. Sekarang kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hari ini sudah belajar apa saja? Sikap-sikap kepahlawanan, bagus. Apa lagi? Ya, percobaan cahaya dengan cermin. Ya, bagus. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan dari pahlawan Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang sikap kepahlawanan dari Kapiten Patimura. Juga sudah belajar tentang percobaan cahaya dengan cermin. Bagus. Anak-anak sudah jelas? Ya. Anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah memperhatikan Bu Guru menerangkan. Anak-anak jika Bu Guru tanya sudah menjawab, Bu Guru suruh membaca dengan baik. Lain kali kalau Bu Guru ajak kelas spiritual seperti ini ya, kerjasamanya bagus. Ini tugasnya anak-anak, itu yang pertama. Apa tadi? Melengkapi tabel sikap kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Tugas yang kedua, menulis sikap kepahlawanan dari Kapiten Patimura. Terus yang ketiga, menyusun laporan percobaan cahaya dengan cermin. Anak-anak juga harus mengerjakan soal penilaian pengetahuan yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian buka di Google Classroom-nya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perjuangan Presiden Soekarno. Ya, untuk yang terakhir kita akan menyanyikan lagu daerah. Wakul
Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, komen dan like. Anak-anak, ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Kalau diajak belajar virtual itu senang apa susah? Senang apa susah nih diajak belajar virtual? Senangnya bisa ketemu teman-teman, bisa bertemu bu guru, tapi susahnya apa? Jaringannya susah, iya toh? Iya, jaringannya susah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, ayo Mas Gilang dipimpin berdoa. Ya. Mari kawan-kawan kita mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya untuk kelas virtual hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat mengerjakan tugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.